I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Catherine Ermanovita dengan NIM 14114222028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan multikultural untuk memenuhi penugasan akhir semester dengan dosen pengampu Pak Denny Setiawan. Oke teman-teman, di sini ada 4 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat budaya dan hakikat pendidikan multikultural. Yang kedua, pendekatan dalam pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang keempat, pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu hakikat budaya. Budaya atau kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam perilaku manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainnya, yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Oke, menurut J.J. Hoeningsman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Selanjutnya, menurut Koen Jaraningrat sendiri menawarkan 4 wujud kebudayaan. Yang pertama, adanya ideologi. Yang kedua, adanya gagasan. Yang ketiga, adanya tindakan. Dan yang keempat, adanya artefak. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan, set of beliefs, dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pernyataan ini menurut James Blake. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan multikultural. Di sini ada 9 tujuannya. Yang pertama, mengembangkan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, pengembangan pribadi. Yang ketiga, klasifikasi sikap nilai. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh, memiliki wawasan literasi budaya bangsa sebagai warga dunia. Dan yang terakhir, hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ada 5 fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberikan konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuat keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Pendekatan dalam pendidikan multikultural. Dalam mengkaji sebuah pendekatan, James Blake mengemukakan 4 pendekatan dalam pendidikan multikultural, yaitu kontributif ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktivitas-aktivitas tertentu seperti hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan dari berbagai budaya. Yang kedua, aditif merupakan bentuk penambahan muatan-muatan, tema-tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Yang ketiga, transformatif, yaitu mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum atau membuat kurikulum baru di mana konsep-konsep, isu-isu, tema-tema, dan problem-problem didekati dengan pendekatan mukaran.
atau perbandingan untuk memperbarui pemahaman dari berbagai perspektif serta sudut pandang. Dan yang keempat yaitu aksi sosial, mengakomodasikan pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas untuk melakukan perubahan sosial. Selanjutnya ada problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu problem kemasyarakatan multikultural. Di sini ada 6 poin problem yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat, fanatisme sempit. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Dan yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Selanjutnya untuk poin kedua, adanya problem pelaksanaan pembelajaran multikultural. Yang pertama, kurangnya mengenal budayanya sendiri. Yang kedua, kurangnya menguasai struktur dan budaya etnis peserta didik. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang tepat, merangsang minat dan ingatan dan pengetahuan. Oke, pada poin yang ketiga adanya problem penyakit budaya. Yang pertama adanya prasangka, yang kedua stereotip, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat rasisme, yang kelima diskriminatif, dan yang keenam kambing hitam. Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, pendidikan multikultural merupakan gerakan politik yang bertujuan menjaminkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang warga yang ada. Yang kedua, pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi. Yang ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis krisis atau sistem kekuasaan dan prevalence untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Yang keempat, berdasarkan analisis krisis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa menjamin memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Oke, selanjutnya ada bangunan paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum ataupun perubahan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasikan kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidik harus menuju. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimbang semakin membesar. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural bertujuan untuk membuat sesuatu, yaitu membangun jembatan arah kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Oke, selanjutnya pendidikan multikultural dikonsepkan dalam 5 dimensi. Yang pertama, integrasi. Selanjutnya pendidikan multikultural dikonsepkan dalam 5 dimensi. Yang pertama, integrasi konten. Yang kedua, proses penyusunan pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi prasangka. Yang keempat, pedagogi kesetaraan. Dan yang kelima, budaya sekolah yang memperdayakan. Yang terakhir kita akan membahas tentang 3 sasaran pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan identitas kultur, yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain. Dan yang terakhir, memperdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara baik. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi materi pendidikan multikultural pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya paparkan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.